Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan hari-hari dengan lancar. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang disinari oleh ilmu pengetahuan dan kebahagiaan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Fikri, saya mahasantri semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rodatul Hasanah, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang metode dan strategi bimbingan dan konseling Islam dari mata kuliah bimbingan dan konseling Islam. Jadi pendidikan sudah merupakan kebutuhan setiap orang. Jadi nggak salah lagi bahwasanya semua orang itu pasti butuh dengan yang namanya pendidikan. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, pendidikan belum mampu memenuhi semua kebutuhan dan harapan setiap orang. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi atau karena hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi proses pendidikan, di antara adalah faktor siswa itu sendiri. Nah, dalam proses belajar mengajar, siswa seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan kesulitan belajar maupun dengan kesulitan ataupun masalah pribadi. Sikap dan tata cara siswa bergaul dengan teman atau dengan guru atau dengan masyarakat itu menjadi hambatan siswa dalam belajar di sekolah. Hal yang seperti inilah yang tidak bisa kita diamkan begitu saja, teman-teman sekalian, karena akan mempengaruhi tercapai suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perhatian pada aspek siswa yang bermasalah harus merupakan bagian yang tidak boleh dilupakan. Nah, disinilah siswa memerlukan bantuan dan bimbingan dari seorang pendidik dalam menghadapi berbagai kesulitannya. Oke. Bimbingan dan konseling ini tidak hanya membantu siswa dalam memecahkan masalah, tetapi juga membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan bakat terpendam yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konseling individual. Konseling individual. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seorang individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya. Konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli. Jadi konseli itu bisa dibilang klien atau pasien dibilangnya konseli. Nah, jadi konseling individual itu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseling. Jadi ini face to face, secara tatap muka antara murid atau konseli dan guru atau konselor. Nah, jadi konseling individual ini adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika teknik konseling individual ini sudah dipahamin, sudah didalami, berarti akan mudah juga
akan mudah juga menjalankan proses konseling yang lain. Karena proses konseling individu ini berpengaruh besar terhadap peningkatan klien, karena pada konseling individu, konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, perasaan, sikap, atau perilaku, teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual, berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Kemudian konsultasi. Apa itu konsultasi, teman-teman sekalian? Konsultasi adalah segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah dan kepada orang tua siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik. Konsultasi diartikan juga sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya. Jadi gini, konsultasi itu merupakan kegiatan berbagi pemahaman, bertukar pikiran, dan berbagi kepedulian antara konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran, orang tua, pimpinan satuan pendidikan, atau pihak yang lain yang relevan dalam upaya membangun kesamaan persepsi dan memperoleh dukungan yang diharapkan dalam memperlancar pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, tadi yang pertama kita bahas tentang konseling, yang ini konsultasi. Sama nggak antara konseling dengan konsultasi? Tentunya berbeda, teman-teman sekalian. Jadi, terdapat beberapa perbedaan antara konseling dan konsultasi. Konsultasi. Nih, saya akan hadirkan perbedaannya. Pertama, konsultasi. Konsultasi itu lebih banyak berhubungan dan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang klien dan lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Jika kita lihat dari segi tenaga bimbingan, konsultasi dapat dilakukan oleh semua orang dewasa kepada individu yang membutuhkannya. Jadi semua orang bisa melakukan konsultasi terhadap orang-orang yang dipercaya dia, terhadap orang-orang yang dipercaya, misalnya kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada dosen, kepada guru, kepada teman juga. Kemudian dari segi tujuan, konsultasi merupakan suatu pelayanan yang khusus yang terorganisir untuk menunjang perkembangan klien secara optimal. Kemudian konseling. Konseling adalah konseling itu suatu bantuan yang dilakukan oleh konselor dalam pertemuan tatap muka dengan seorang klien. Jika dilihat dari segi tenaga bimbingan, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang terlatih dan terdidik karena sifat dan kegiatannya sangat khas sehingga tidak sembarang orang bisa melakukannya. Karena konseling ini biasanya itu orang-orang yang sarjana psikolog, jadi dia bisa merasakan, bisa melihat, dan tentunya punya ilmu-ilmu tersendiri dalam menghadapi klien. Kemudian dari segi tujuan, konseling ini merupakan usaha pemberian bantuan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang bimbingan kelompok, teman-teman sekalian. Bimbingan kelompok adalah merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal dan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Nah, tujuan dari layanan bimbingan kelompok adalah agar siswa mampu mengatur kehidupannya sendiri, teman-teman, dan menjamin perkembangan dirinya seoptimal mungkin, memikul tanggung jawab sepenuhnya atas arah hidupnya sendiri. Ada 4 tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Ini dia, 4 tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Pertama ada tahap pembentukan. Di sini merupakan tahap pengenalan dan keterlibatan anggota ke dalam kelompok.
dengan tujuan agar anggota kelompok mampu memahami maksud bimbingan kelompok tersebut, teman-teman. Dan saling menemukan suasana saling mengenal, saling percaya, saling menerima, dan saling membantu kepada teman-teman satu kelompoknya. Kemudian ada tahap peralihan. Tahap peralihan ini merupakan tahap transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Dalam tahap peralihan ini yaitu pemimpin kelompok menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Dan pemimpin kelompok juga harus menegaskan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan kelompok tersebut sesuai dengan tugas yang diarahkan oleh guru-guru. Kemudian yang ketiga ada tahap inti atau tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan kelompok dengan suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun menyangkut tentang pendapat yang dikemukakan anggota kelompok. Kemudian yang terakhir ada tahap pengakhiran. Pada tahap ini bisa dibilang juga tahap evaluasi atau tahap penilaian, yaitu merupakan tindak lanjut dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan bimbingan kelompok. Dalam kegiatan kelompok, pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan atau reinforcement terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut, teman-teman. Kemudian ada konseling kelompok. Konseling kelompok adalah sebuah layanan yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Pada layanan konseling kelompok ini, ada kemungkinan konseli mendapatkan kesempatan berbagai permasalahan dan pengentasan masalah yang dialami saat ini melalui konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan konseling yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok bersifat pemecahan dan penyembuhan yang terdiri dari 4-8 konseli. Sehingga dalam konseling kelompok, konseli dapat berinteraksi untuk meningkatkan pemahaman dan mempelajari atau menghilangkan perilaku atau sikap tertentu. Jadi, misalnya ada beberapa konseli atau klien yang datang kepada konselor, minta konsultasi, udah curhat segala macam, dan si konselor ini melihat masalah ini sama semua, bisalah dibuat kelompok untuk saling bertukar pikiran, saling memecahkan masalah, saling mendapatkan solusi. Ada 6 bagian konseling kelompok menurut Corey dan Yalom. Yang pertama ada pra-konseling. Pra-konseling ini dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Hal yang dimaksudkan mendasar pada tahap ini, yaitu para konseli diseleksi yang akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenitas. Kemudian yang kedua ada tahap permulaan. Pada tahap ini dibuat struktur kelompok. Jadi dibuat kelompok ada strukturnya yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok. Ketua kelompoknya itu ya adalah konselor sendiri. Jadi disitulah konselor atau ketua kelompoknya memberi aturan saat konseling atau beri disiplin lah. Kemudian pada tahap ini anggota kelompok diarahkan untuk memperkenalkan diri dengan tujuan yang ingin dicapai pada tahap ini, yaitu anggota kelompok digarap saling percaya dan saling menjaga serta saling percaya satu sama lain. Saling memberi dukungan, saling toleransi terhadap perbedaan dan saling memberi penguatan positif. Kemudian yang ketiga ada tahap transisi, teman-teman. Tahap transisi ini disebut juga tahap peralihan. Pada tahap ini konselor diharapkan dapat membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dan dirumuskan dan diketahui apa penyebabnya masalah ini. Konselor selaku ketua kelompok atau pemimpin kelompok harus dapat mengontrol dan mengarahkan anggotanya untuk merasa nyaman dan menjadikan anggota kelompok seperti saudara sendiri, teman-teman.
Kemudian ada tahap kerja yang keempat. Tahap kerja disebut tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat mengambil langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Kemudian ada tahap akhir. Tahap akhir ini di mana anggota kelompok mencoba perilaku yang baru yang telah mereka rencanakan sebelumnya dari hasil diskusi bersama teman-teman satu kelompok. Jadi umpan balik pada tahap ini itu sangat penting. Sebaiknya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum sesuai. Tahap akhir ini dianggap sebagai tahap melatih diri untuk melakukan perubahan. Konselor dapat memastikan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses konseling. Apabila anggota kelompok merasakan sudah mendapatkan solusi atau tujuannya sudah tercapai dan terjadi perubahan perilaku yang positif, maka proses konseling dapat diakhiri. Kemudian ada pasca konseling. Jika proses konseling sudah berakhir, sebaiknya konselor menerapkan adanya kegiatan evaluasi sebagai tindak lanjut dari konseling kelompok. Evaluasi sangat diperlukan apabila terjadi hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku anggota kelompok setelah proses konseling berakhir. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang pengajaran remedial. Nah, pengajaran remedial disebut juga dengan pengajaran perbaikan, dan itu adalah suatu bentuk khusus pengajaran yang ditujukan untuk menyembuhkan atau memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar peserta didik agar tercapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, teman-teman. Kesulitan dalam belajar menyebabkan para peserta didik tidak mencapai hasil yang diinginkan pada saat ujian, dan itulah pelajaran yang hasilnya tidak sesuai dan akan diulang. Itulah namanya pengajaran remedial. Kesulitan belajar mungkin untuk semua bidang studi, mungkin hanya untuk beberapa bidang studi atau satu bidang studi. Jadi dia bisa semua, bisa sebagian, atau hanya bisa satu pelajaran atau satu bidang studi, atau mungkin hanya untuk satu bagian dari bidang studi tersebut. Nah, begitu juga penyembuhan kepribadian, mungkin hanya sebagian atau beberapa aspek kepribadian saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan makalah kali ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya paparkan pada video ini. Demikianlah, saya mohon maaf bila terdapat kekurangan, salah cakap, sikap, dan lain sebagainya. Jika ada saran, kritik, atau yang lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.